ketika berbicara tentang sejarah itu memang terjadinya di masa lalu. Tetapi dia bukan masa lalu yang tidak berulang. Saya kasih langsung contoh dalam Sirah Nabawiyah. Rasulullah SAW begitu mendapatkan kabar di perang Badar, karena beliau di Badar, kita sampaikan, ya Rasulullah, Abu Jahal mati. Abu Jahal yang sangat memusuhi Rasul dan Islam mati di perang Badar. Begitu Rasul mendengarkan kabar, apa kalimat beliau? Allahu Akbar. Hada Fir'aun hadhil ummah. Kata Nabi, Allahu Akbar. Itu orang tuh Fir'aunnya umat ini. Fir'aun ada zaman siapa? Nabi Musa. Tapi ternyata zaman Nabi juga ada Fir'aun. Lihat. Artinya sejarah itu memang terjadi di masa lalu. Tapi berulang dia. Saya kasih contoh yang lain. Waktu Nabi SAW tahun 8 Hijriah. Terjadi peristiwa besar Fathu Makkah. Nabi berhasil masuk ke kota Makkah dengan 10.000 sahabatnya. Kemudian membuka kota Makkah, membersihkan Makkah dari kemusyrikan. Menghantarkan hidayah bagi masyarakat Makkah dan sekitarnya. Di saat itu kemudian Nabi mengumpulkan pembesar-pembesar Quraisy. Nabi naik ke pintu Ka'bah itu. Kemudian pembesar-pembesar Quraisy pada berdiri di sana dengan ketakutan. Karena mereka membayangkan, terbayang masa lalu mereka, dulu mereka jahatnya luar biasa sama Rasul. Nabi SAW nanya, Mata dhunnun anni fa'ilun bikum? Menurut kalian mau saya apain kalian? Jadi orang udah ketakutan digituin pula, Pak, itu tambah takut. Orang udah gemeter, Pak. Mereka udah mati kita nih, udah mati kita nih kalau gini. Bisa dihukum mati. Karena memang Nabi sudah mengumumkan nama-nama orang tertentu yang dihukum mati. Dan Imam Ibnu Hajar mengumpulkannya sampai sekian belas nama. Dalam Fathul Bari beliau mengumpulkan sekian belas nama. Itu jelas dinyampaikan oleh Nabi, dimanapun kalian jumpai nama-nama ini. Bahkan mereka bergelantungan di sekitar Ka'bah, bunuh mereka. Itu penjahat-penjahat perang. Ketika pembesar-pembesar yang tidak disebut namanya dikumpulin sama Nabi. Nabi tanya, kira-kira menurut kalian mau saya apain kalian? Ya? Gemeter, Pak. Mereka bilang, Akhun Karim, Ibnu Akhin Karim. Kamu kan saudara kami yang baik. Anaknya saudara kami yang baik. Itu bahasanya orang kalah, Pak. Ya. Nabi SAW mengatakan, idhabu, fa'antumut tulaqa. Kalian pergi semua. Silahkan kalian pergi, kalian semua saya bebaskan. Kalian semua saya maafkan. Hari ini, kata Nabi, saya ingin berkata seperti Yusuf berkata pada saudara-saudaranya. La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Sudah tidak ada lagi kesalahan kalian pada saya. Mudah-mudahan Allah ampuni kalian. Lihat. Nabi SAW mengambil kisah Yusuf. Kisahnya sudah terjadi masa lalu. Dan Yusuf dengan saudaranya. Betul? Kita tahu kisahnya. Bagaimana Yusuf dijahati oleh saudara-saudaranya. Subhanallah. Gara-gara Yusuf dibuang ke sumur itu. Yusuf jadi budak. Hidup Yusuf di penjara. Yusuf sengsara hidupnya. Tapi ambillah positifnya. Kalau tidak dibuang ke sumur, Yusuf nggak jadi pemimpin di Mesir. Selalu ada kebaikan di balik semua kisah musibah itu. Orang beriman, orang yang bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa, bahkan musibah sekalipun. Tapi intinya bahwa Yusuf ya dijahati, diperpisah selama dengan ayahnya. Tapi kemudian Yusuf mengatakan, La tathriba alaikumul yaum. Kalimat yang sama persis dipakai oleh Nabi untuk memaafkan saudara-saudaranya dari kalangan Quraisy. Jadi sejarah itu hidup, Pak. Hidup. Kalau mau cari konsep, mau tanya, antum punya masalah apapun, tanya di sejarah, ada solusinya. Ada solusinya. Belajarlah sejarah Islam sampai antum bisa mencarikan solusi dari semua masalah yang sedang terjadi. Itu baru ahli sejarah Islam namanya. Sejarah itu ilmu gampang, Pak. Kalau ilmu hadis, saya jurusannya hadis. Kalau hadis itu ilmunya susah. Memang susah ilmunya. Betul, Pak. Belajar Quran dengan semua ilmunya, dengan kiroatnya, tafsirnya juga susah. Kalau sejarah gampang. Oh, kisah, Pak. Enak ya. Nah, tuh baca pun gampang pahamnya. Gampang pahamnya. Kalau hadis ilmu jarh ta'dil, nggak paham itu. Dari seorang hadis yang bisa memahami.